pemirsa Sakti TV, bagaimana kabar Anda? Semoga Anda dan juga keluarga selalu dalam keadaan sehat. Senang sekali, saya Agni Saraswati kali ini kembali hadir menjumpai Anda di program Sehat Selalu yang tentunya hadir dengan berbagai macam informasi seputar kesehatan. Dan tema kita, Sehat Selalu pada pagi hari ini cukup menarik, yaitu kapan kita harus ke psikolog dan bagaimana cara mencintai diri sendiri. Baik, pemirsa, pernah mendengar kata-kata kena mental nih? Nah, kena mental merupakan slang atau plesetan yang mengarah pada pembahasan bahwa secara psikologis kondisi seseorang mengalami gangguan atau setidaknya ia merasa terganggu dengan suatu hal. Padahal banyak faktor psikologis seperti suasana hati, tingkat stres, emosi, dan mekanisme penanggulangan dapat mempengaruhi kesehatan mental kita secara keseluruhan setiap harinya. Selain itu, gangguan psikologi seperti depresi atau kecemasan dapat berdampak jangka panjang pada kesehatan dan kesejahteraan kita. Untuk itu, pada hari ini kita akan membahas tema tentang kapan kita harus ke psikolog dan bagaimana cara mencintai diri sendiri bersama narasumber kita yaitu Amelia Khairunisa, MPSI, psikolog, selaku psikolog klinis Rumah Sakit Paru Manguharjo, Provinsi Jawa Timur. Namun, sebelum saya menyapa narasumber kita pada pagi hari ini, saya ingin menginformasikan terlebih dahulu kepada pemirsa yang ada di rumah, bahwa Rumah Sakit Paru Manguharjo, Provinsi Jawa Timur memiliki pelayanan terbaik, di antaranya klinik paru, klinik asma atau PPOK, klinik TB, klinik penyakit dalam, dan klinik jantung. Tetapi selain klinik yang berfokus pada kesehatan pernafasan, Rumah Sakit Paru Manguharjo juga memiliki klinik rehabilitasi medik, klinik gigi, klinik psikologi, klinik syaraf, klinik bedah, serta klinik pernafasan dan tumbuh kembang anak. Pelayanan di Rumah Sakit Paru Manguharjo buka setiap hari Senin sampai Sabtu mulai jam 8 pagi. Rumah Sakit Paru Manguharjo juga melayani pasien BPJS dan umum. Baik, langsung saja sudah hadir di studio Sakti TV ada narasumber kita yaitu Mbak Amelia Khairunisa, MPSI, psikolog klinis RSPM. Selamat pagi Mbak Amel. Halo, selamat pagi Mbak Agni. Gimana kabarnya Mbak Amel? Alhamdulillah, sehat ya. Mentalnya gimana Mbak Amel? Nah, oke, kita berarti harus bahas itu juga ya, mentalnya bagaimana? Saya insya Allah sehat. Tapi nggak, kayaknya kalau cuman sekedar sehat diomongin aja belum tentu beneran sehat ya sebenarnya ya Mbak ya. Betul. Nah ini mungkin sebagai pembuka kali ya, mungkin pemirsa yang ada di rumah juga pengen tahu nih, sebenarnya kesehatan mental itu apa sih? Oke, nggak asing ya pastinya kita tuh kalau ngomongin sehat ya. Sehat itu bukan cuman fisik aja gitu. Jadi kita juga harus memperhatikan mental kita. Maksudnya sehat mental itu yang gimana? Yang jelas ketika secara fisik juga, jadi harus tetap diperhatikan tuh secara fisik, kemudian secara sosial, secara spiritual, kemudian kita tuh tetap produktif dan kita bisa menyadari Mbak bahwasanya oh kita punya kemampuan tertentu. Selain itu, saat kita bisa berkontribusi dengan masyarakat. Nah, kalau misalnya kita sudah bisa tahu nih kita dalam keadaan yang bisa berkontribusi dengan masyarakat tersebut, kita bisa dibilang kita sehat secara mental gitu. Sehat secara mental. Iya, betul. Oke, itu kalau dari segi administratif mungkin secara penjelasan begitu ya. Kesehatan mental itu kurang lebih seperti itu. Pokoknya kalau banyak memberikan kontribusi kepada masyarakat atau mungkin diri kita sendiri, itu kita bisa bilang bahwa kita sehat mental berarti ya. Produktif secara sosial, produktif juga secara spiritual Mbak. Gitu. Kemudian fisik kita juga dalam keadaan yang sehat ya. Kalau fisik itu kan kita ada alat ukurnya ya Mbak ya. Ya. Alat ukurnya kan mungkin kalau bangun tidur kemudian badan pegel-pegel. Kan kita bisa bilang kayak aduh nggak enak, nggak sehat nih aku gitu ya. Capek gitu ya. Capek gitu. Tapi kalau mental tuh bisa juga kayak gitu. Jadi memang kadang itu gejalanya atau simptomnya itu antara mental dan fisik itu kayak saling mendukung gitu. Tapi itulah kenapa kita harus aware dengan kesehatan mental kita karena gejala-gejalanya itu mungkin mirip dengan kesehatan fisik. Kondisi fisik. Ini mungkin yang jadi benang merahnya mungkin di sini nih. Jadi kesehatan mental dan kesehatan fisik itu ciri-ciri gejalanya ketika tidak sehat itu ya itu hampir sama. Begitu kurang lebihnya ya, mirip-mirip saling mendukung begitu, ya. saling mendukung. Oke. Jadi kalau misalnya kita mungkin ngerasa capek begitu di badan padahal nggak ngapa-ngapain, bisa jadi itu bukan capek karena badannya tapi karena
capek mentalnya pemirsa gitu nggak sih Mbak? Bisa jadi, Bisa jadi seperti itu. Memang harus di di asesmen lebih lanjut ya Mbak ya. Maksudnya kita harus cari tahu lebih lanjut, benar nggak sih itu karena mentalnya, benarkah itu karena simptom atau gangguan yang terjadi pada tubuh kita dan itu membuat kita tidak produktif lagi, ataukah sebenarnya itu cuman ciri saja, jadi ciri aja, kayak menuju ke kondisi yang kita kurang sehat. Jadi tubuh kita tuh ngasih warning Mbak. Ngasih peringatan warning gitu ya. Kalau misalnya ini sudah mulai nggak oke nih, nggak oke mentally dan physically gitu. Sebenarnya kayak gitu. Secara apa ya, aduh emang susah nih kalau kita ngomongin mental ya, karena urusannya sama jiwa seseorang gitu. Abstrak ya? Iya abstrak gitu, nggak jelas gitu ya. Kadang kita sendiri aja nggak bisa jujur sama diri sendiri, kita lagi mentalnya lagi ngerasa seneng kah, sedih kah, atau apa, itu kan kita nggak bisa, kadang kita berpura-pura kadang seperti itu kan. Salah satu ciri seseorang yang tidak mampu melakukan identifikasi tentang emosinya, itu sehat mentalnya juga dipertanyakan sih Mbak. Aduh, wow. Gimana tuh? Habis itu nanti kalau udah mempertanyakan kesehatan mentalnya, nanti berpengaruh lagi ke tubuh secara fisiknya. Dan kan? mempengaruhi, betul. Nah, ada ada koneksinya, ada hubungannya begitu. Nah, tapi kalau untuk perbedaannya nih, orang dengan masalah gangguan kejiwaan dengan orang dengan masalah gangguan kejiwaan masalah kejiwaan dan juga orang dengan gangguan jiwa. Ini dua hal yang berbeda atau yang sama sih Mbak sebenarnya? Mbak pernah dengar ODGJ gitu orang ya? dengan gangguan jiwa. Orang dengan gangguan jiwa itu mungkin jauh lebih familiar gitu. Cuman kayaknya kalau saya mau nanya ke Mbak Agni nih, pertama kali apa yang terlintas nih di Mbak Agni ketika kita ngomong ODGJ? Ya orang gila yang di pinggir-pinggir jalan, nggak punya rumah, yang penampilannya aut-autan kayak gitu, gitu kan? No. Oh bukan? Nggak selalu seperti itu. Oh nggak selalu kayak gitu? Nggak selalu kayak gitu, jadi memang ini ya, walaupun ini cuma istilah dan definisinya mungkin perlu kita gali lebih dalam, tapi itu sangat mempengaruhi bagaimana stigma seseorang yang menerima, aku nggak mau dibilang gangguan jiwa gitu. Padahal kalau kita baca, ada kan kita tuh kalau di psikologi itu kita punya semacam buku panduan ya, yang dari American Psychological Association gitu. Semuanya itu jika mengarah pada gejalanya muncul secara terus-menerus, ada periode time tertentu, kemudian keadaan itu sampai mengganggu aktivitas sehari-hari, itu namanya gangguan jiwa Mbak. Nggak selalu yang kata Mbak tadi bilangnya orang gila, mungkin kalau di dunia medis kita bilangnya schizophrenia kali ya, yang paling mendekati lah, psikotik atau schizophrenia. Oke. Itu yang mendekati dengan gangguan jiwa begitu? Bukan, itu salah mendekati yang Mbak tadi bilang gila. Kayak gitu. Stigmanya orang tentang gila itu sendiri pun kita harus meluruskan, betul. Dan mungkin Sakti TV bisa jadi wadah ya untuk bisa membantu teman-teman yang meluruskan itu tadi. Iya, mengedukasi. Berarti orang dengan gangguan jiwa belum tentu semua yang ada di pinggir jalan yang dengan baju compang-camping dan penampilan tidak mengenakan itu adalah ODGJ begitu ya. Betul. Berarti bisa jadi mungkin kita dengan orang yang normal begitu ya, penampilannya tampak normal tapi ternyata memiliki gangguan kejiwaan. Betul. Boleh saya kasih contoh aja kali ya, lebih mudah ya? Kayaknya kalau contoh aja. Oke. Contohnya boleh nanti di segmen selanjutnya enggak? Biar para pemirsa yang ada di rumah penasaran nih. Contohnya kayak gimana? Oke, boleh. Jadi untuk pemirsa yang ada di rumah ditahan dulu, jangan ganti channelnya, tetap bersama kami di program Sehat Selalu. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami, masih di program Sehat Selalu, masih membahas seputar tema kapan kita harus ke psikolog dan bagaimana cara mencintai diri sendiri. Tadi sudah dijelaskan sedikit apa itu orang dengan gangguan jiwa begitu ya. Tapi tadi ada contohnya nih yang mungkin bisa lebih mudah dipahami oleh pemirsa yang ada di rumah ya Mbak Amel ya. Itu contohnya kira-kira seperti apa tuh Mbak, orang dengan gangguan jiwa ini? Oke. Secara teoritis kita harus tahu dulu bahwasanya orang dengan gangguan jiwa itu tolak ukurnya ketika gejala-gejala yang muncul pada dirinya tadi, baik secara sosial, kemudian secara individual juga ya, kemudian secara spiritual juga, secara fisik mungkin juga ada yang muncul. Nah, dari gejala-gejala itu tuh sampai pada taraf yang tidak bisa membuat diri ini produktif, sampai kita tidak bisa juga mengenali kemampuan kita, sampai pada akhirnya kita juga nggak bisa kontribusi itu
secara positif ke lingkungan di sekitar lingkungan kita. sekitar kita. Nah, jika itu sudah mengganggu aktivitas sehari-hari, maka sangat dimungkinkan itu adalah tanda-tanda dari gangguan jiwa itu sendiri. Oke. Nah, Sebagai contohnya dengan ciri-ciri yang sudah disebutkan tadi, begitu betul. ya? Misalnya, misalnya kalau orang dengan depresi, yang sampai depresinya itu 3 tahun. Pernah dengar nggak sih yang kayak orang itu bawaannya perasaannya putus asa, negatif terus gitu, tapi itu kayak menahun lama banget. Itu disebut juga dengan distimia atau double depresi. Itu gangguan jiwa loh. Masuk dalam kategori gangguan jiwa loh, iya. Karena sudah ada periode time yang tadi aku bilang, ada periode waktunya kan. Oke. Itu mungkin nanti bisa dijelasin terkait dengan periode waktu gangguan jiwa itu sendiri ya. Tapi tadi kan aku sempat nanya tuh bedanya masalah kejiwaan dengan orang dengan gangguan jiwa. Itu perbedaannya di mana ini, Mbak? Oke. Nah, kalau kita sudah bilang tadi soal gangguan jiwa, berarti ada orang dengan masalah kejiwaan. Betul. Pada dasarnya semua orang punya masalah ya, Mbak ya? Iya. Betul. Nah, tapi ada kalanya seseorang itu ketika punya masalah itu coping atau cara dia dalam menghadapinya itu strateginya kurang pas. Oke. Tapi tetap fine. Cuman kayak kok nggak kelar-kelar ya ini masalah ini kok rumit di sekitar situ aja lah. Itu bisa jadi kondisi yang dianggap ringan dan itu termasuk masalah kejiwaan sih. Oh gitu. Tapi masih agak pusing sih saya untuk membedakannya. Membedakannya pusing ya, oke. Iya, karena mungkin, tapi artinya itu ada perbedaan dari kedua hal tersebut, begitu ya. Nah, kembali lagi ke dengan masalah tempo atau mungkin waktu tadi ya, periode waktu terkait dengan orang dengan gangguan jiwa. Ini emang ada jangka waktunya orang dengan gangguan jiwa itu atau bagaimana secara medisnya atau mungkin di psikolognya sendiri seperti apa? Oke, maksudnya periode time itu lebih kepada gejala ini munculnya sudah berapa lama dan setiap gangguan itu beda-beda sih Mbak. Oke, kalau misalnya kita ngomongin depresi, misalnya kayak tadi ya double depresi atau distimia itu berapa 2 tahun. Kalau sudah sampai lebih dari 2 tahun kayak gitu terus gitu, tidak ada perubahan, itu namanya double depresi gitu. Terus kalau misalnya kecemasan yang terus, yang sampai tremor, yang kemudian mempengaruhi banyak hal ya dalam kehidupannya, dalam bersosial dan sebagainya, dan itu sampai lama banget lebih dari 6 bulan itu juga termasuk di kategori mungkin gangguan dengan kecemasan menyeluruh dan sebagainya. Beda-beda banget, banyak banget Mbak. Kalau harus saya kupas kayaknya nggak cukup deh, kita sejam 2 SKS mungkin masih lebih. Agak panjang soalnya materinya banget gitu ya. Jadi mungkin akan diringkas lebih padat supaya informasinya juga nyampe ke pemirsa yang ada di rumah begitu kan. Nah, itu untuk periodenya kalau misalkan dengan jangka waktu segitu dengan jangka contohnya tadi 2 tahun begitu ya. Itu berarti udah telat banget nih kalau misalnya melakukan pengobatan begitu atau mungkin pergi ke psikolog itu udah telat? Tidak ada kata terlambat sih Mbak. Tidak akan pernah ada kata terlambat untuk kita mencari pertolongan bantuan profesional tuh. Karena kadang kita harus menghargai ya. Kadang kita tuh pingin banget berupaya berubah, aku gitu bisa ya. Aku bisa nih gitu. Cuman memang gini, ada kalanya kan warning sign dari tubuh kita kan memberikan tanda bahwasanya ini nggak oke, sudah nggak oke gitu loh. Nah, kita nggak baca sinyalnya Mbak. Kita yang nggak notice gitu kita yang nggak notice kalau itu tuh sesuatu yang perlu dibantu gitu. Jadi kalaupun kapanpun mungkin pemirsa merasa tidak nyaman ya, kok nggak nyaman tapi kok terus gitu, kok terus-terusan rasanya, nah, mungkin sudah saatnya cari profesional. Jangan self diagnose, jangan bilang aku ODGJ, aku DMK, enggak gitu, nggak selalu seperti itu. Alangkah lebih baiknya dibicarakan kepada yang sudah profesional di bidang tersebut. Itu salah satunya adalah psikolog begitu ya. Nah, tapi kalau misalkan pemirsa nih mungkin lagi di rumah dan mungkin ada yang merasakan gejala-gejala yang seperti tadi disebutkan tidak bisa berkontribusi untuk lingkungan, diri sendiri, keluarga dan lain sebagainya. Itu kira-kira dirasakan misalkan baru 1 minggu, 2 minggu gitu. Apakah bisa langsung pergi ke psikolog begitu, ke profesional, atau tunggu dulu nih kayaknya belum sebulan nih, tunggu dulu sebulan atau gimana kira-kira? Lebih cepat lebih baik sih Mbak. Lebih cepat lebih baik. Betul. Berarti kalau memang sudah merasa ada gejala-gejala yang kurang mengenakan, sudah nggak oke di diri kita itu tadi, baik secara mental ataupun fisik, alangkah lebih baiknya langsung dibawa ke profesional berarti ya. Betul. Nah, karena dengan kita dengan kita intervensi dini itu akan lebih mudah untuk
menanggulangi side effect-nya. Iya betul, menanggulangi efek sampingnya dari apa yang udah dirasakan sebelum-sebelumnya, begitu kan ya. Nah, tapi berbicara seputar depresi gitu kan ya. Dan ini mungkin kalau kita sambung-sambungin dengan anak-anak muda nih, zaman-zaman sekarang, kok kayaknya ada banyak sekali kasus di luar sana begitu yang kaitannya anak muda depresi, kemudian suicide dan lain sebagainya. Kayak gitu, itu dari sudut pandang seorang psikolog itu ngelihatnya seperti apa? Sebenarnya fenomena ini bukan fenomena baru ya Mbak. Betul, udah dari dulu mungkin sudah ada. Cuman kalau kita ngeliat tuh sekarang tuh kok kayaknya lebih ekstrim gitu kan. Rata-rata apalagi mungkin selain suicide gitu ya, kasus kekerasan, bullying dan lain sebagainya. Itu kan nggak cuman pengaruh dari ke korbannya aja ya, tapi pasti diawali dari si pelakunya dulu nih kan gitu rata-rata. Nah itu kalau misalkan selaku profesionalnya melihat hal semacam itu gimana? Kalau saya melihatnya karena fenomena ini bukan fenomena yang baru gitu ya, artinya kita nggak boleh capek edukasi sih Mbak. Karena dengan edukasi sebanyak-banyaknya itu setidaknya kita tuh bisa memberikan gambaran minimal banget itu coping ya, maksudnya cara bagaimana kita tuh menanggulangi perasaan kita sendiri. Bisa jadi kita korban, bisa jadi kita tersangka kan Mbak. Betul. Kalau kita korban berarti gimana caranya sih menanggulangi perasaan-perasaan sedih, gimana sih cara menanggulangi hal-hal yang mungkin membuat kita mudah tersinggung. Kalau kita sebenarnya ke calon tersangka gitu, gimana sih caranya kita itu bisa meluapkan emosi amarah itu dengan tepat dan efektif gitu ya. Kan tetap harus diluapkan tapi kan dengan benar. Dan benarnya yang kayak gimana itu kan harus diedukasi gitu. Jadi memang nggak boleh capek untuk edukasi, dan semua orang individu itu punya tugas melakukan edukasi itu menurut saya. Jadi jangan nunggu psikolog aja gitu. Mbak Agni sendiri sangat berperan penting bagi lingkungan sekitar Mbak Agni. Betul. Saya bisa lingkungan sekitar saya, dan semua orang bisa ke lingkungan masing-masing. Artinya ketika satu orang sadar bahwa posisinya itu akan berpengaruh untuk lingkungannya, dia akan memberikan kontribusi yang positif begitu kan. Betul. Dengan begitu di sekitarnya pun juga akan memberikan dampak yang positif juga. Betul. Nah, tapi berbicara seputar orang yang tidak memiliki kontribusi itu tadi, atau mungkin ansos, antisosial. Ini kan kayaknya juga banyak sekali nih, terutama pasca pandemi. Pada saat pandemi kemarin kan kita banyak aktivitas di dalam rumah nih ya Mbak ya. Kayaknya mau cukup mempengaruhi orang-orang itu, atau mungkin remaja-remaja tuh mendiagnosis dirinya tuh, aku tuh introvert, mageran, ansos. Nah, ini gimana nih? Iya. Wah, iya betul sekali. Apakah itu termasuk dikatakan orang dengan gangguan jiwa? Maaf. Jangan tersinggung memilih nanya, karena apakah hal semacam itu termasuk dengan orang dengan gangguan jiwa atau masalah kejiwaan malahan, atau gimana? Jadi kayaknya ada informasi yang harus saya luruskan. Yang harus saya luruskan. Ansos kalau dalam dunia psikologi atau istilah yang kita gunakan dengan kata antisosial, itu tidak sesederhana itu. Tidak sederhana kita tidak mau berkumpul dengan orang-orang di sekitar kita terus kita bilang ansos. Nggak seperti itu. Mbak pernah tahu mungkin ini ya, mudahnya gini, psikopat. Pernah tahu ya, maksudnya kegambar ya, mungkin pemirsa lebih mudah tergambar dengan kata-kata psikopat. Cuman istilah psikopat itu sudah tidak digunakan, tapi diganti dengan kata antisosial. Oh ya? Iya. Padahal di olah pikir saya maksudnya setaunya kita ansos itu bukan sesuatu yang serius begitu, tapi ketika kita melihat psikopat itu kan sudah dua hal yang berbeda gitu ya Mbak ya. Konotasinya sangat negatif. Konotasinya kalau psikopat itu kan udah wah ini psycho nih anak kayak gitu-gitu kan. Dan itu tuh udah konotasinya memang negatif sekali begitu. Tapi ternyata sekarang malah kita tidak menggunakan istilah psikopat, menggunakan istilah antisosial. Betul. Yang artinya justru artinya sama dong mereka ini. Gini. Kategorinya ini. Gini. Sayangnya ketika ini disampaikan kepada mungkin masyarakat yang awam gitu ya, teman-teman yang di awam ini mudahnya enaknya gimana gitu loh Mbak. Oh gitu. Iya, jadi saya mulai memahami bahwasanya Gen Z sekarang itu menggunakan beberapa istilah-istilah ya, salah satunya tadi kayak kena mental nih gitu, ansos, bahasa slang. Gitu. Bahasa slang ya, bahasa-bahasa yang memang secara ilmiah itu tidak bisa kita langsung amini gitu. Oke, paham. Memang harus diedukasi lebih banyak. Jadi memang itu beda ya Mbak ya, antisosial. Kalau mau menjawab pertanyaannya Mbak Agni tadi, gini, fenomena berkaitan dengan
efek pandemi Iya, betul. yang semua orang jadi merasa Antisosial, perasaan mereka mendiagnosis diri mereka sebagai antisosial ya. ya, gitu. mungkin ada adjustment ya, ada perubahan tuh dari yang tadinya kita sangat ke orang itu sangat lost gitu ya Mbak ya. Kemudian kita harus social distancing gitu. Iya, betul. Social distancing. Sebenarnya kalau kita bahas itu sedikit aja Mbak, itu kan sudah mempengaruhi mental juga ya. Betul. Mereka-mereka yang terbiasa bekerja dengan orang yang banyak kemudian harus sendiri itu kan juga, gitu. itu juga stressful. Iya, Nah, betul. sebaliknya mereka yang sebenarnya kaum rebahan ini gitu ya, saya juga kaum rebahan gitu ya, sukanya rebahan. Nggak selalu langsung dibilang introvert, nggak selalu dibilang antisosial gitu. Boleh loh kita itu memberikan waktu untuk diri kita sendiri, boleh banget kita itu memberikan kesempatan diri kita sendiri itu untuk beristirahat. Jadi jangan langsung ngejudge diri sendiri bahwasanya kita itu antisosial atau introvert gitu. Oke. Ini cukup menarik nih nanti. Akan kita lanjutkan di segmen berikutnya kali ini ya Mbak Amel ya. Jadi untuk pemirsa yang ada di rumah jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Sehat Selalu. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami, masih di program Sehat Selalu, masih membahas seputar tema kapan kita harus ke psikolog dan bagaimana cara mencintai diri sendiri. Masih bersama narasumber kita dari Rumah Sakit Paru Manguharjo, Provinsi Jawa Timur. Tapi sebelum kita lanjutkan perbincangan kita pada pagi hari ini, saya ingin menginformasikan terlebih dahulu kepada pemirsa yang ada di rumah bahwa Rumah Sakit Paru Manguharjo, Provinsi Jawa Timur memiliki pelayanan terbaik. Di antaranya klinik paru, klinik asma atau PPOK, klinik TB, klinik penyakit dalam, dan klinik jantung. Tetapi selain klinik yang berfokus pada kesehatan pernafasan, Rumah Sakit Paru Manguharjo juga memiliki klinik rehabilitasi medik, klinik gigi, klinik psikologi, klinik syaraf, klinik bedah, serta klinik pernafasan dan tumbuh kembang anak. Pelayanan di Rumah Sakit Paru Manguharjo buka dari hari Senin sampai Sabtu mulai jam 8 pagi. Rumah Sakit Paru Manguharjo juga melayani pasien BPJS dan umum. Oke, kembali lagi ke tema kita pada pagi hari ini. Tadi sudah dijelaskan tuh bahwa orang dengan introvert dan antisosial dan bla 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 itu tadi itu bisa jadi ada kaitannya dengan kesehatan mental itu betul ya. Tapi bukan berarti gangguan jiwa berarti ya Mbak ya? Nggak selalu ya? Nggak selalu seperti itu. Nah, tapi kan kalau dari dulu zaman saya sekolah nih Mbak, mungkin sekitar 10-15 tahun yang lalu begitu ya. Atau mungkin juga istilah-istilah yang sekarang itu adalah self-harming. Melukai, menyakiti diri sendiri dengan berbagai macam cara. Salah satunya kan tadi sudah sempat Mbak Amel singgung orang yang depresi gitu ya. Orang yang depresi itu kan salah satu yang melakukan tindak depresinya itu adalah melukai diri gitu. Nah, ini itu gimana ya mereka maksudnya kalau melihat fenomena yang semacam ini dari segi psikolog sendiri itu gimana? Ini orang udah waktunya diobatin nih kalau udah kayak gini atau gimana sih kira-kira? Oke, jadi resiko bunuh diri ya, kalau saya bilang resiko bunuh diri, self harm atau menyakiti diri sendiri yang meskipun itu unintentional to die, maksudnya nggak bermaksud untuk meninggal ya atau mati, itu tetap menjadi sebuah resiko bagi kami. Jadi kalau sudah ada yang bilang gitu, salah satu pasien gitu misalnya, ada yang bilang bahwasanya aku kok kepikiran mati ya Mbak, sudah, itu sudah jadi warning pertama bagi kami untuk melihat, oh ini nggak boleh dianggap bercanda gitu, maksudnya ini nggak selucu itu gitu, dan ini serius banget berarti. Saya mau meluruskan lagi, depresi nggak selalu self harm. Iya betul. Depresi nggak salah selalu satunya mungkin ada beberapa orang yang sangat putus asa, kemudian dia tidak bisa mengendalikan pikirannya dia untuk melukai diri gitu. Sebenarnya melukai diri itu salah satu fenomena seseorang ketika dia kurang mampu mengekspresikan emosinya dengan tepat. Iya betul. Jadi memang saat dia ingin menyampaikan sesuatu tapi dia nggak ngerti caranya gimana, atau dia ingin merasakan sesuatu tapi nggak tahu rasanya, kayak kosong aja, kayak hampa aja lah. Biasanya melalui self harm orang-orang itu akhirnya meluapkan menunjukkan emosinya. Dan
Dan mungkin di beberapa kasus kayaknya nggak cuman di diri sendiri nggak sih Mbak, bisa jadi juga melukai orang lain kayak gitu-gitu. Ya kalau itu agresif ya jadinya. Oke. Nah, orang-orang yang seperti itu apakah bisa dikatakan orang memiliki gangguan jiwa, bikin gangguan kejiwaan, memiliki masalah kejiwaan gitu atau bagaimana ya? Betul, kita bisa cek lebih dalam sebenarnya apakah itu nanti dikategorikan di orang dengan masalah kejiwaan atau orang dengan gangguan jiwa, dan keduanya tetap tidak bisa kita anggap sepele sih Mbak. Cuman biasanya nih kalau misalnya sudah ada self harm yang berkelanjutan gitu ya, kemudian dicoba untuk psikoterapi. Jadi kalau ke psikolog itu kan psikoterapi tuh. Jadi kalau misalnya dicoba untuk psikoterapi, ternyata penilaian awalnya adalah perlu penanganan yang komprehensif, maka kita pasti akan berkolaborasi dengan psikiater untuk membantu itu. Secara kimiawi otak akan dibantu gitu. Oke, untuk penanganannya begitu. Betul. Ya. Nah, ini barusan disinggung juga nih psikolog dan psikiater. Ini mungkin boleh dijelaskan dulu perbedaannya, karena mungkin masyarakat masih awam begitu perbedaan dari psikiater dan juga psikolog ini apa Mbak? Oke, kalau psikiater itu kan spesialis kejiwaan. SPKJ gitu ya, spesialis kejiwaan. Nah, depannya tuh ada gelar tuh Mbak, dokter. Jadi selalu dimulai dengan S1 kedokteran dulu, kedokteran umum, kemudian mungkin ngambil spesialis kejiwaan, PPDS-nya ngambil kejiwaan. Lalu gelarnya jadi dokter, syalalala SPKJ gitu. Sedangkan kalau psikolog itu dimulai dari S1-nya harus psikologi. Oke, harus psikologi. Nah, kalau yang di rumah sakit ini kita psikolog klinis ya Mbak. Jadi ada beberapa memang psikolog, ada industri. Jadi mungkin tempatnya mungkin lebih di organisasi atau di sebuah industri perusahaan gitu. Psikolog itu tadi. Betul. Fokusnya mungkin lebih ke bagaimana talent mapping gitu. Jadi lebih ke urusan pekerjaan gitu ya. Biar bisa lebih optimal, maksimal dan tidak mengganggu begitu atau bagaimana? Rekrutmen juga salah satunya. Nah, ada juga psikolog perkembangan sebenarnya. Jadi itu juga selain fokus di sekolah, fokus ke mungkin ABK, anak berkebutuhan khusus, ya. Kemudian beberapa yang kaitannya secara langsung tuh dengan urusannya lebih dekat dengan sekolah. Nah, kalau saya nih kebetulan psikolog klinis, mungkin lebih dekatnya dengan hal-hal yang gangguan jiwa itu lebih dekat lah saya tuh dengan situ. Makanya memang perlu membedakan antara psikolog dengan psikiater. Maksudnya psikolog klinis ya di sini. Harapannya bahasnya adalah psikolog klinis. Maka S1-nya itu harus psikologi, S2-nya itu harus magister psikologi profesi, kemudian mengambil peminatan klinis. Jadi memang fokusnya di situ. Untuk dari segi penanganannya sendiri, psikolog ini menanganinya ketika apa, dan psikiater ini tugasnya atau penanganannya itu ketika apa begitu, untuk menangani orang dengan gangguan jiwa ini sendiri. Kan objeknya sama nih, orang dengan gangguan jiwa kan berarti ya. Nah, ini kapan berperannya dari psikolog dan juga psikiater ini sendiri? Kalau misalnya metode yang kita gunakan pun juga beda ya Mbak ya. Jadi kalau psikolog itu kita namanya psikoterapi. Jadi terapi psikologi. Di sana itu ada prosedur khusus yang kita lakukan tidak satu kali ya, jadi bersesi-sesi di mana tujuannya itu kita tentukan dulu tujuannya mau apa dulu. Misalnya merubah kebiasaan apa gitu ya, merubah kebiasaan dari yang tadinya itu suka melukai diri jadi tidak melukai diri sama sekali gitu. Ada beberapa prosedur yang harus dilakukan, ada PR-nya. Jadi kalau punya PR dari psikolog harus dikerjakan karena itu bagian dari latihan dan terapinya, betul. Kemudian kalau ke psikiater itu terapinya adalah obat. Jadi yang bisa meresepkan obat itu adalah psikiater, bukan psikolog. Psikolog tidak boleh meresepkan obat sama sekali. Jadi kalau kita ngomongin tentang kapan nih kita harusnya ke psikolog gitu ya, atau kapan kita ke psikiater ya, dan bagaimana hubungan di antara keduanya dalam menangani satu subjek itu, kalau memang konteksnya itu sangat parah banget yang kita tidak bisa aja asesmen secara verbal gini Mbak, itu sangat disarankan untuk ke psikiater terlebih dahulu sih, karena gangguannya gangguan berat dan termasuk gangguan yang sangat berat. Gangguan berat ini mungkin contohnya satu aja ya. Skizofrenia itu tadi. Coba Mbak ajak ngomong, nggak nyambung kemana-mana. Betul. Nah, sedangkan kalau ke psikolog kategorinya itu ringan sedang, kemudian
kalaupun membantu psikiater menangani kasus yang berat, jadi tetap harus pakai psikiater obatnya. Nah, activity daily living atau urusan hariannya dia tuh dibantu oleh psikolog untuk diperbaiki motivasinya, termasuk bagaimana dia tetap bisa kembali bekerja. Mungkin sebagai catatan Mbak, walaupun orang dengan gangguan jiwa atau orang dengan masalah kejiwaan, mereka tuh tetap bisa produktif dan mereka tetap bisa bekerjanya seperti ya semuanya kita kayak kita gini. Jadi nggak ada tuh yang namanya normal atau abnormal, maksudnya dalam konteks oh kalau ini abnormal nggak bisa kerja, enggak gitu juga. Itulah secara mental itu tadi ya. Betul. Itulah kenapa harus datang ke profesional untuk membuat urusan pekerjaannya itu tidak terganggu. Gitu. Jadi sebenarnya kita ke profesional itu tujuannya selain menyembuhkan luka kita sendiri, kita juga gimana caranya biar aktivitas harian kita itu tidak terganggu gitu dengan kondisi kita. Gitu. Dan ya akhirnya kembali lebih produktif dan memunculkan motivasi untuk bisa mengembalikan kondisi kehidupan agar lebih baik lagi. Kan kurang lebih seperti itu. Ini cukup menarik nih, nanti untuk kita bahas di segmen berikutnya ya Mbak ya. Jadi untuk pemirsa yang ada di rumah jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Sehat Selalu. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami, masih menyaksikan program Sehat Selalu dengan tema kapan kita harus ke psikolog dan bagaimana cara mencintai diri sendiri. Nah, ini kalau misalkan kita berbicara seputar kesehatan mental, kejiwaan gitu ya. Ini mental dan jiwa kan sama ya dokter ya, Mbak ya? Mbak, oh iya itu, saya bukan dokter. Ini harus dicatat bahwa Mbak Amel ini adalah seorang psikolog, bukan seorang dokter. Nah, dokter tadi yang di psikiater tadi berarti ya. Nah, itu harus dokter karena harus meresepkan obat itu tadi ya. Tapi tadi gini, karena tadi sudah ngobrol seputar tugasnya si psikolog dan juga tugasnya si psikiater ini, saya jadi pengen nanya nih, kalau misalkan orang yang punya gangguan kesehatan jiwa itu tadi tidak terlalu ekstrim, itu berarti cukup ke psikolog aja, nggak perlu ke psikiater berarti? Atau gimana? Sebenarnya advice atau nasihat untuk apakah perlu ke psikiater, apakah juga perlu ke psikolog, itu nanti yang menentukan di meja konsultasi ya. Oh gitu. Karena kan kita harus memastikan, lebih tepatnya memastikan ada kondisi-kondisi yang memang bisa dibantu atau ada mungkin kondisi-kondisi yang tidak perlu dibantu. Sebenarnya bukan karena tingkat keparahannya Mbak, jadi jangan langsung berpikir bahwa kalau ke psikiater berarti parah, nggak gitu juga sih. Tidak selalu yang seperti itu. Ada beberapa hal yang secara kimiawi otak, jadi kan kita kan nggak bisa megang otak kita gini ya Mbak ya, gitu, terus abstrak banget gitu. Nah kalau kaitannya itu dengan biologis ya, secara biologis otak kita gitu, mungkin hormon-hormon itu adalah dokter atau psikiater yang mungkin bisa membantu dari berbagai terapi obat gitu. Sedangkan kalau ke psikolog itu mungkin kaitannya dengan bagaimana kita mengontrol pikiran, bagaimana cara kita untuk berhenti overthinking. Overthinking ya. Yang paling sering dilakukan oleh individu ketika dia mengalami stres malam hari sebelum tidur, udah melalang buana traveling itu pikirannya. Nah itu ada tipsnya sebenarnya, yang kayak gitu-gitu itu ada tipsnya dan itu bisa ke psikolog aja, itu bisa. Tapi kalau memang dikatakan overthinkingnya itu benar-benar nggak bisa terkontrol Mbak, nah maka nanti ketika di meja konsultasi ada tuh penilaian psikiatri, penilaian psikologis di situ. Oh kayaknya ini perlu nih ke psikiater karena sudah tidak mampu dibantu secara terapi psikologi, karena terapi psikologi itu kan ada prosedurnya Mbak ya, secara kognitif, behavior kah atau secara humanistik, itu harus kita cek dulu memungkinkan nggak dia itu dengan segala sumber yang dia miliki di rumah, supportnya mungkin nggak. Jika tidak ya pasti kita akan minta bantuan psikiater gitu untuk secara komprehensif memberikan perawatan yang lebih efektif mungkin begitu ya, betul. Untuk mendukung agar si orang ini tuh bisa segera pulih begitu ya secara mentalinya. Nah, tapi kalau mungkin di RSPM sendiri di Rumah Sakit Paru Manguharjo Provinsi Jawa Timur ini ya, kan punya klinik psikologi. Betul. Itu tadi. Itu kalau untuk tahapan-tahapannya ini mungkin boleh dijelasin terlebih dahulu, mungkin pemirsa yang sudah merasakan gejala-gejala stressful, depression, overthinking dan lain sebagainya gitu ya, merasa butuh bantuan profesional dan pengen pergi ke RSPM gitu ya. Ini tahapannya mungkin boleh dijelaskan dulu seperti apa kira-kira? Oke, sebenarnya kalau di RSPM itu sebagai informasi untuk sampai saat ini baru ada psikolog aja. Oke, baru ada psikolognya aja. Jadi kalau misalnya kebutuhannya itu lebih ke terapi obat memang kita belum bisa. Oke.
Tapi jangan bersedih ya, karena psikolognya adalah psikolog klinis gitu, pasti area pembahasannya juga tetap bisa membantu secara mental untuk lebih sehat gitu ya, Iya, kepada para individu yang datang. Kalau prosedurnya atau mekanismenya datang ke psikolog itu gimana? Sebenarnya kalau Mbak pernah ke psikolog nggak sih? Belum ya. Kalau mungkin pemirsa mungkin ada yang pernah ke psikolog gitu, bahwasanya ke psikolog tuh nggak mungkin 5 menit ya Mbak ya. Pasti lama ya. Lama ada dong. sesi-sesi tadi sudah sempat dijelaskan juga, ada sesi A B C D E F G gitu kan. Pasti memakan waktu yang cukup banyak gitu. Jadi kalau misalnya di RSPM sendiri 1 jam, 1 sesi ya, aku bilangnya 1 sesi 1 jam 60 menit itu untuk 1 kliennya aja. Jadi kalau misalnya bayangin aja kan, nggak bisa langsung banyak orang gitu ya dalam 1 hari. Memang untuk saat ini di rumah sakit kami itu mengutamakan appointment ya, atau janjian. Biar apa? Biar tidak nunggu, kan ada yang kerja juga ya Mbak ya, ada yang sekolah juga. Jadi jelas tuh nanti jam 10 ya jam 10 kita mulai, kelarnya ya pasti jam 11 gitu. Jadi biar tidak mengganggu produktivitas yang mereka lainnya. juga Betul gitu. Memang harus janjian dulu. Tapi kalau misalnya langsung datang boleh nggak? Ya nggak apa-apa. Tapi itu tadi mungkin akan menunggu jika memang sedang ada pasien. Jika tidak ya pasti masuk aja gitu. Sebenarnya lebih ke sana sih. Lebih kalau untuk kemudian nanti bagaimana di dalam kliniknya begitu, seperti apa penanganannya, itu nanti jatahnya Mbak Amel. Iya betul. betul. Tapi kalau untuk dari selama Mbak Amel ada di Rumah Sakit Paru Mangunharjo Provinsi Jawa Timur sendiri, sudah sering menemukankah orang yang datang ke psikolog untuk sekedar berkonsultasi, Mbak saya stres, Mbak saya depresi, kayak gitu-gitu? Bu aja. saya kira tuh diem itu karena nggak ada. Oh ternyata banyak. Banyak banget sih Mbak. Mulai dari, jadi masalahnya itu bener-bener yang apa ya, yang dari kita tuh kalau ngomongin kesehatan mental itu nggak perkara pendidikan ya Mbak ya. Iya, betul. Nggak selalu yang dewasa atau yang remaja, mulai dari anak-anak sampai lansia sekalipun tuh selalu ada masalah yang berkaitan dengan kondisi kejiwaannya. Itu pendidikan, status sosial pun. Jadi nggak peduli orang kaya, nggak peduli mereka yang membutuhkan, pasti ada masalah kejiwaan gitu. Jadi banyak banget saya bilang, mulai dari konsultasinya konteksnya ringan, misalnya karir, pengennya gimana, keputusan harus kayak apa, kan kadang kita suka bingung tuh sama diri sendiri, sampai yang bener-bener banget masalahnya berat gitu. Kalau saya boleh sebutkan beberapa yang lagi gede banget, yang lagi besar banget saya itu kayak ya, seperti schizoafektif gitu ya. Itu apa itu? Bipolar. Banyak banget Mbak, kalau ngomongin gangguan jiwa tuh emang banyak banget sih. Jadi memang itu cukup berat dan memang harus komprehensif sama psikiater ya. Borderline personality disorder, kemudian kepribadian ambang. Jadi pernah dengar ya? Iya. Bentar, kepribadian ganda juga kayak gitu-gitu. Kebetulan kalau kepribadian ganda, iya bener bisa, cuman kebetulan belum ada sih yang kepribadian ganda. Jadi kayaknya itu juga lebih banyaknya lebih ke psikiater kalau kepribadian ganda. Jadi ada beberapa terapi obat yang harus diresepkan. Gitu ya. Tapi kalau untuk yang masih bisa ditangani psikolog tadi ya, salah satu beberapa diantaranya yang sudah disebutkan Mbak Amel itu tadi ya. Dan itu banyak ternyata di Madiun. Banget Mbak. Tapi kalaupun di luar konsultasi, urusan konsultasi aja ya, itu bisa juga kayak misalnya psikotes Mbak. Bakat minat, kemudian gitu. untuk mengetahui kesehatan mentalnya juga mungkin CTKI. Jadi kalau calon tenaga kerja itu kan butuh rekomendasi dari psikolog, misalnya mau sekolah kedokteran kan juga butuh rekomendasi psikolog. Jadi bisa juga. Rata-rata juga ada sih yang permintaan untuk psikotes seperti itu berarti ya. Tapi memang kalau dari range-nya usia sendiri nih, dari kasus yang mungkin sering ditemukan di rumah sakit gitu, berapa sampai berapa kira-kira usianya? Berapa ya? Paling banyak dewasa awal paling banyak itu sekitar 20 tahun sampai 30-35 lah. Usia kita ya. Usia saya ya ternyata betul. gitu. Ya memang kayak apa sih, middle life crisis nggak sih, kan lagi mereka lagi proses untuk mau kuliah atau mau kerja nih, yang baru lulus sekolah gitu kan. Ini mau menata karir seperti apa, kan biasanya seperti itu ya. Itu mungkin ternyata cukup berpengaruh berarti dengan kesehatan mental ya. Sangat berpengaruh sih Mbak. Aduh, kalau ngomongin kesehatan mental nih emang saya yakin nih, tapi kalau Mbak Amel nih pasti punya tips nih. Apa sih, ada tips khusus atau mungkin upaya apa sih yang bisa dilakuin oleh pemirsa atau mungkin saya pribadi dan juga teman-teman agar jiwa kita tuh tetap sehat gitu? Apa kira-kira?
Boleh dijelasin sedikit dulu gitu. Oke, biar tetap sehat itu yang pertama kalau misalnya gini, kalau ingin menurunkan kecemasan gitu, kita fokus aja pada hari ini. Kalau kita ingin menurunkan depresi, banyak-banyak apresiasi diri, Mbak. Oke. Kalau kita ingin menurunkan kelelahan hati, kita capek banget rasanya gitu, coba lebih banyak self care atau merawat diri. Itu kayaknya simple ya, tapi kalau dilakuin butuh effort sih, saya rasa. Butuh effort, bener. Butuh trust sama diri sendiri juga nggak sih kayaknya? Itu landasannya, Mbak. Gimana caranya kita bisa kita bilang self care tadi, kita gimana sih caranya biar sekedar mandi air hangat, tapi jangan bilang itu sekedar, karena mandi air hangat aja bisa terapeutik banget. Itu kan berarti kita juga harus percaya sama diri kita sendiri. Itu kita harus cinta sama diri kita sendiri, ya dari situ sebenarnya salah satunya ya. Oke, nah ini nanti akan kita lanjutkan di segmen berikutnya terkait self love, mencintai diri sendiri ya, bersama Mbak Amel. Tentu saja psikolog klinis dari RSPM Provinsi Jawa Timur. Jadi untuk pemirsa yang ada di rumah, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Sehat Selalu. Terima kasih pemirsa yang masih bersama kami, masih di program Sehat Selalu, sudah di segmen terakhir. Tetapi sebelum saya melanjutkan perbincangan kita pada pagi hari ini, saya ingin kembali menginformasikan kepada pemirsa yang ada di rumah bahwa Rumah Sakit Paru Manguharjo Provinsi Jawa Timur memiliki pelayanan terbaik. Di antaranya klinik paru, klinik asma atau PPOK, klinik TB, klinik penyakit dalam, dan klinik jantung. Tetapi selain klinik yang berfokus pada kesehatan pernapasan, Rumah Sakit Paru Manguharjo juga memiliki klinik rehabilitasi medik, klinik gigi, klinik psikologi, klinik syaraf, klinik bedah, serta klinik pernapasan dan tumbuh kembang anak. Pelayanan di Rumah Sakit Paru Manguharjo buka dari hari Senin sampai Sabtu mulai jam 8 pagi. Selain itu juga melayani pasien BPJS serta umum. Nah, tadi kita kalau ngomong-ngomong seputar self love, mencintai diri sendiri gitu ya, seperti tema kita pada pagi hari ini. Bagaimana cara mencintai diri sendiri ya Mbak Amel ya. Tapi mungkin boleh dijelaskan terlebih dahulu nih Mbak, self love itu sebenarnya apa sih, dan dia itu punya kaitan apa ya dengan kesehatan mental gitu ya? Boleh dijelaskan secara singkat mungkin, silahkan. Oke, jadi kalau kita mencintai diri sendiri itu kan sebuah dasar yang harus kita miliki sebelum kita mencintai orang ya Mbak ya? Betul. Ya, jadi kaitannya dengan kesehatan mental itu adalah yang paling penting itu kita harus mengenali diri kita sendiri. Dengan mengenali diri kita sendiri, kita itu sebenarnya telah mewujudkan self love itu sendiri. Oke. Nah, mengenali diri sendiri itu merupakan salah satu cara kita untuk tetap aware, tetap sadar bahwasanya kita tuh butuh apa, kita tuh ngerasain apa, kita tuh kurang apa gitu. Maka self love ya, atau mencintai diri sendiri itu adalah salah satu upaya kita untuk tetap sehat mental tadi. Gitu. Itu artinya ya mencoba mengenali diri sendiri dulu begitu kan, memahami aku tuh maunya apa, pengennya gimana gitu ya. Daripada kita menuntut hal-hal yang tidak yang kita kepengen ke orang lain gitu ya, lebih baik kita posisikan kita ini, oke, kayaknya aku mesti begini dulu nih sebelum minta sesuatu ke orang lain, kayak gitu-gitu nggak sih Mbak? Salah satunya seperti itu. Nah, tapi kalau untuk mencintai diri sendiri nih ya Mbak ya, itu sebenarnya penting atau enggak sih kalau buat seseorang? Sangat penting ya Mbak ya. Ya itu tadi, sebelum kita cinta sama orang, kita harus cinta sama diri kita sendiri, dan self love isn't selfish. Digaris bawahi bahwa mencintai diri sendiri itu bukanlah egois gitu ya. Kenapa kok bisa dikatakan begitu? Kadang orang itu sampai takut melakukan sesuatu untuk dirinya sendiri karena sungkan, karena nggak enak, karena duluin orang lain. Bener. Kayaknya jujur banget ya. Tapi kan rata-rata kan seperti itu ya Mbak ya. Rata-rata tuh pasti sebagai insan gitu ya, bukannya kita itu pengen membuat semua orang bahagia gitu, tapi kita nggak pengen dipandang bahwa kita tuh egois gitu loh. Nah ini berarti tidak bisa disamakan ya, bahwa mencintai diri sendiri itu tidak sama dengan egois. Betul, gitu ya. betul. Kita juga harus tahu kita ini seperti apa. Kita harus mengenali diri kita. Kita harus tahu secara utuh kita itu siapa. Betul kan gitu ya. Caranya gimana, misalnya kalau pertanyaannya adalah caranya gimana, kita sadari dulu nih kita ada di mana sekarang, kita bersama siapa, ada siapa support kita. Dengan menyadari secara penuh
source kita ya, apa sumber kebahagiaan kita ini. Kita akan tahu nih, oh ternyata aku butuh apa, oh ternyata aku nggak butuh apa gitu. Nah, menyelesaikan sebuah masalah, keadaan yang mungkin bikin kita tidak nyaman gitu. Seringkali kita jadi fokus pada perilaku kita atau solusinya, tapi kita melupakan bagaimana tubuh kita ini loh, bagaimana diri kita ini juga minta diperhatikan kan sebenarnya. Kadang kalau orang, kita ngomongin pasangan nih misalnya Mbak, bertengkar tuh, ada momen yang bikin mereka bertengkar. Kalau terlalu ambisi terhadap solusi, akhirnya apa? Bentak-bentakan, menyakiti diri dan menyakiti pasangan kan? Betul. Nah, atau mungkin pokoknya masalah ini harus kelar sekarang gitu. Tapi sambil mukul atau sambil ini, itu jadi masalah itu. Karena dampaknya ternyata self love itu dampaknya panjang. Kita bisa take a break ya, kasih waktu sebentar, kasih waktu ke diri kita untuk istirahat sebentar. Istirahat itu dalam artian kita bisa mengenali nih, oh aku lagi marah, oh aku lagi dalam keadaan yang nggak oke nih, berarti aku harus nurunin nadaku dulu sebelum aku fokus ke solusi. Jadi itu aware ya, kita aware, sadar penuh dengan keadaan kita yang sekarang seperti apa. Dan itu sebenarnya bagian dari memupuk self love. Self love itu kayak gitu sih. Dan akhirnya kalau saya nangkepnya, ketika kita mungkin sudah mencintai diri kita sendiri itu secara nggak langsung kita mencoba bijaksana gitu ya nggak sih? Mencoba bijaksana terhadap apa yang akan kita lakukan dan bagaimana kita akan bertindak, merespon kayak gitu-gitu. Kalau saya nangkepnya sih seperti itu. Benar kayak gitu nggak sih Mbak? Betul. Kurang lebih begitu. Bijaksana itu kan satu istilah lain ya gitu untuk menentukan kepribadian seseorang atau karakter seseorang gitu. Jadi self love itu kayak dasarnya gitu Mbak. Dasar kita dalam sebelum bertindak sebenarnya. Nah, itu nanti akan menunjukkan karakter atau kepribadian tertentu dan itu pastinya positif karena kita self love. Mencintai diri sendiri. Mencintai diri sendiri. Oke. Nah, tapi satu lagi terakhir. Sekarang itu kan juga lagi maraknya orang itu bilangnya self award. Nah, istilahnya tuh katanya mencintai diri sendiri dengan menghargai apa yang sudah kita lakukan. Udah capek-capek kerja sebulan, akhirnya ketika gajian duitnya udah habis-habisin buat makan enak, belanja enak. Nah, ini tuh apakah termasuk gangguan kesehatan mental atau bukan ini Mbak? Banyak banget ya yang kayak gitu ya, self reward ya. Iya, self reward. Tapi self rewardnya keseringan itu namanya bukan self reward. Itu ya agak kepingin dapat yang lebih baik itu. Kita harus bisa bedain. Kita harus bisa bedakan. Nah, tadi kan saya udah bilang tuh, dalam rangka mencintai diri itu kita harus aware, kita harus sadar penuh. Peka dulu nih gitu. Kalau misalnya itu butuh atau enggak. Nah, ini kan kaitannya banyak ya, nggak cuman secara, kita nggak ngomongin personality aja Mbak, kita juga ngomongin bagaimana life balancing, bagaimana kerjaan, finansial, semuanya itu kita bahas sebenarnya di situ. Jadi memang self love itu nggak cuman sekedar, oh aku sukanya dengerin musik, ya udah aku pokoknya dengerin musik aja. Beda ya gitu, nggak yang kayak gitu ya. Tapi tetap memperhatikan diri sendiri dikala kita harus dan punya kewajiban untuk memperhatikan hal-hal yang lain di sekitar kita. Jadi bukan berarti self love itu jadi kayak nggak peduli sama sekitar gitu sih. Yang bukan berarti egois itu tadi gitu ya, harus dipahami lagi berarti di situ. Nah, pertanyaan terakhir, kapan kita harus mencintai diri sendiri? Mulai dari usia kapan nih kita harus mencintai diri sendiri? Kan kalau kita ngomong sama anak SD kan kayaknya belum nyambung nih, kamu harus mencintai dirimu sendiri. Gimana mencintai diri sendiri kan pasti gitu. Nah, kira-kira dari segi psikolognya sendiri nih, psikologis itu sendiri, kapan kita harus mencintai diri sendiri? Sedini mungkin. 0 bulan kalau bisa diajarkan harus diajarkan. Oh gitu. Jadi ada tips untuk mengajarkan berarti ya? Betul. Jadi memang kalau kita ngomongin self love ya untuk anak-anak itu sebenarnya contoh nih, ada barang bagi sama temennya. Sering nggak dengar kayak gitu? Iya. Kalau itu punya dia nggak apa-apa lo nggak dibagi. Kita harus ngasih tahu itu. Oh. Kamu mengizinkan atau tidak? Jadi dikasih permission, dikasih tahu caranya. Kamu mengizinkan dia pinjam atau enggak? Enggak. Oke, ini udah bisa ngomong ya anaknya. Enggak. Oh, kalau kamu tidak mengizinkan, setidaknya kamu bilang baik-baik. Bentar ya, aku mau main ini dulu. Ini punya aku. Aku mau main ini dulu. Itu self love loh. Itu enggak selalu berbagi dalam konteksnya, jangan dilihat mentah-mentah ya. Iya, betul. Enggak selalu yang kayak ini punya aku terus yaudah deh aku bagi deh sama adikku, yaudah deh aku bagi deh sama temanku. Enggak selalu yang seperti itu juga langsung baik kan. Dia juga harus tahu kebutuhannya dia. Pernah dengar nggak sih kayak anak-anak
ya udah deh nggak apa-apa ini punyaku habisin aja, tapi dia nggak makan. Ada yang kayak gitu dengan sukarela memberikan gitu. Oke. Itu baik tapi jadinya nggak baik ya untuk dirinya sendiri ya. Oke, artinya self love itu bisa diajarkan mungkin dari orang tua, dari akhirnya jatuhnya ke parenting lagi nih ya, berarti ya jatuhnya ke parenting, dan mungkin akan kita bahas di sehat selalu berikutnya begitu ya. Boleh. Tapi ini udah terakhir dan juga pembahasan kita ternyata cukup panjang sebenarnya. Mungkin ada yang disampaikan terlebih dahulu untuk pemirsa dari rumah dari tema kita kali ini, silahkan Mbak Amel. Oke, jadi nggak perlu memperhatikan apakah itu ODM kata orang dengan masalah kejiwaan atau orang dengan gangguan jiwa. Itu tuh cuman label, dan itu tuh cuman itu cuman istilah aja menurut saya. Jadi nggak perlu fokus ke situ. Kalau ngerasa hati batin itu nggak nyaman, kita tuh terasa kok nggak nyaman, segera cari bantuan. Mungkin bisa minta bantuan ke orang sekitar dulu, ke orang yang benar-benar terdekat kita, yang kita percaya. Jangan juga langsung kayak oversharing ke semua orang, nggak yang kayak gitu juga, itu juga akan menambah stressful buat kita. Tapi ketika kita sudah menceritakan itu kepada orang yang kita percaya dan kita ternyata belum bisa mendapatkan pencerahan ya untuk apa yang harus dilakukan, segera cari profesional. Boleh ke psikolog dan boleh juga ke psikiater atau siapa saja profesional yang mungkin bisa membantu. Siapa tahu nih nggak ngerti harus kemana, kan psikolog di sekitar sini di mana ya gitu. Datang aja awalnya mungkin ke puskesmas, datang aja ke tempat manapun gitu yang mungkin bisa, pasti akan ada jalan gitu untuk dibantu ke profesional yang pas gitu. Ya, oke. Sudah cukup? Oke, jangan self diagnose ya. Jangan self Kuncinya diagnose di ya. situ. Oh, betul. Jangan mendiagnosa diri sendiri gitu ya. Datang ke profesional yang lebih tahu, lebih tepat nanti diagnosisnya. Oke. Sudah cukup seperti itu Mbak Amel? Yep. Oke. Thank you. Kayaknya kalau dilanjutin ya itu tadi ya, sampai berapa semester ini kita ngomongin. Mungkin nanti kita bakalan bahas di Sehat Selalu yang episode-episode selanjutnya begitu ya, bagaimana kesehatan mental dan permasalahan di dalamnya dan bagaimana lain-lainnya lah pokoknya. Tapi sekali lagi saya mungkin mengucapkan terima kasih begitu untuk Mbak Amel dari Rumah Sakit Paru Mangunharjo Provinsi Jawa Timur yang sudah hadir ke studio Sakti TV, sudah sharing kepada pemirsa yang ada di rumah. Semoga informasi yang sudah disampaikan oleh Mbak Amel hari ini bisa bermanfaat dan akhirnya memberikan kesadaran, memberikan kepekaan kepada kita bahwa oke, kayaknya aku harus mulai mencintai diri sendiri nih. Mungkin kurang lebih seperti itu ya. Terima kasih Mbak Amel ya. Terima kasih banyak. Kita ketemu lagi lain kali. Siap. Jadi untuk pemirsa yang ada di rumah, terima kasih juga atas kebersamaan Anda selama 1 jam. Dan pastinya saya Agni Saraswati bersama seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas, selamat pagi dan sampai jumpa.